Engkau ya Allah yang menerangkan, menerbitkan nur di dalam hati para walimu, sehingga mereka mengenalmu dan mengesahkanmu. Dan engkau pula yang menghilangkan kotoran dunia dari hati para pencintamu, sehingga mereka tidak suka pada sesuatu selainmu dan tidak bersandar kepada lainmu. Engkaulah yang menggembirakan hati mereka ketika mereka merasa jemu dari semua alam. Dan engkau pula yang memberi hidayah kepada mereka, sehingga terang bagi mereka tanda-tanda jalan yang hak atau kebenaran. Allahu Akbar. Ini munajat dari Aulia Allah Al-Imam Ibnu Atta'illah yang memberikan pelajaran kepada kita. Di antaranya, antalladzi asyrattal anwara fi qulubi awliyaika hatta arafuka wa wahduka. Engkau ya Allah menerangkan, menerbitkan nur di dalam hati para walimu, sehingga mereka mengenal padamu dan mengesakanmu. Tanda orang itu dipilih oleh Allah jadi kekasih Allah. Ini rumusnya Bapak Ibu. Tanda orang itu sudah dipilih Allah jadi kekasih Allah, atau disebut dengan wali Allah. Baik itu laki-laki, perempuan, tua atau muda. Tidak mesti orang alim, tidak mesti. Orang berilmu tinggi, tidak mesti. Siapapun orangnya. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nur di hati para wali tadi, sehingga dengan nur Allah itu mereka ma'rifat kepada Allah, mereka mengenal Allah dan mentauhidkan Allah. Jadi tanda orang sudah dapat nur Allah, orang itu diberi oleh Allah ilmu ma'rifat dan ilmu tauhid. Apa ilmu ma'rifat? Pengenalan yang hak kepada Allah dalam batinnya dan mentauhidkan Allah. Apa ma'rifat? Ada 4 tangga ma'rifat. Ma'rifat pada af'al Allah, ma'rifat pada asma Allah, ma'rifat pada sifat Allah, ma'rifat pada zat Allah. Tanda orang yang dibukakan Allah, tanda orang pilihan, tanda waliullah, Allah membukakan pada batinnya, pada hatinya ma'rifat akan af'alullah, sehingga orang tersebut beriktikad, berkeyakinan di dalam hatinya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu dan segala perbuatanmu terbit datangnya dari Allah, sehingga nur Allah kepada tangga aulia Allah yang pertama adalah perasaan dia memandang segala alam semesta dan seluruh isinya ini adalah ciptaan Allah. Dirinya ciptaan Allah. Gerak dan diam yang berlaku, apapun yang terjadi pada dirinya maupun yang lain terbit daripada af'al perbuatan Allah. Tidak memandang yang lain selain af'al Allah. Inilah tauhidul af'al. Sudah ada tertancap di hati semacam ini, berarti nur Allah sudah masuk. Pada jamaah merasa ketika bergerak sudah merasa tidak gerak dirinya lagi, nampak kenampakan af'alnya Allah. Ketika mengangkat takbir dirasakannya ini af'alnya Allah. Memandang burung yang terbang itu af'alnya Allah. Memandang semut berjalan itu af'al perbuatan Allah. Bahkan
Ketika pian memandang tadi ada orang yang masuk ke sini yang beda dari kita, yang mungkin ada pertanyaan dalam hati begitu begini, maka janganlah berburuk sangka. Tetap itu af'alnya Allah. Tidak ada yang lain. Hatta yang nikmat sekalipun af'alnya Allah. Yang sakit sekalipun menimpa kepada kita tetap af'alnya Allah. Ini yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami akan datangkan, kami akan coba, kami akan uji seseorang itu, kalian semua, hai manusia, dengan sesuatu yang membuat kamu resah hatimu, gelisah hatimu, tidak nyaman jiwamu karena kehilangan seseorang, kekurangan makanan, kekurangan ekonomi, hutang yang melilit, problem-problem yang bertubi-tubi, penyakit yang datang menimpa, caci makian orang, bencana alam yang menimpa, kehilangan seseorang dengan meninggal atau sakit atau menghilang dari kita, atau problem-problem yang lain yang menimpa itu, sesungguhnya orang beriman menyatakan itu af'alnya Allah. Untuk apa Allah mengadakan itu ujian? Untuk menyeleksi siapakah orang yang sabar. Wabasyiris sabirin, berikan kabar bahagia, kabar gembira. Setelah dia dapat cobaan, dapat ujian, berikan kabar gembira. Bagi siapa? Orang yang sabar. Allah hendak menyeleksi dengan cobaan tadi, dengan ujian tadi, siapa yang sabar, siapa yang tidak sabar. Nah, kita tidak akan bisa sabar menghadapi cobaan, menghadapi ujian, menghadapi tantangan yang bermacam-macam yang menimpa kepada kita, kalau kita tidak memandang bahwa itu hakikatnya datangnya dari Allah. Kalau kita memandang ketika dicaci maki orang, kita memandang orang itu yang mencaci maki kita, hati kita gelisah. Ketika rumah kita terbakar, kita memandang api yang terbakar karena konsletnya arus listrik atau karena kebakaran rumah tetangga, itu yang penyebabnya, hati kita gelisah. Atau ketika datang penyakit menimpa kita, penyakit yang datang gara-gara ini, gara-gara ini, kita akan gelisah. Tapi kegelisahan itu, kesedihan itu, ketika dapat cobaan dan ujian akan hilang, berganti dengan kebahagiaan ketika dia memandang alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa ketika datang cobaan, datang ujian, anak-anak para santri barangkali ada ujian itu ini, lama di pondok, kadang-kadang mandinya antri, airnya kurang begitu begini, makannya kurang begitu begini, maka anak-anakku sayang, kembalikan, ini ujian Allah untuk menyeleksi kalian. Bukankah Bapak Ibu, kayu itu kalau ditebang, dipotong-potong, dijual ke pasar, harganya paling banyak 200-300 ribu. Tapi kalau kayu itu ditebang, kemudian dipotong-potong, kemudian dikatam, kemudian diukir-ukir, dibentuk-bentuk, sakit, dia menerimanya, bahkan harganya sampai 60-70 juta, seperti mimbar yang kita lihat saat ini. Ini kayu tapi diukir, mahal harganya. Begitulah kalau Allah ingin meninggikan derajat seseorang, ingin meningkatkan derajat kalian semua, anak-anakku para santri, bapak jamaah sekalian, kita semua, Allah mengukirnya.
Allah mengukirnya dengan ukiran cobaan, ukiran ujian, ukiran penderitaan, ukiran yang bermacam-macam, ukiran kabut, ukiran asap. Ini belum hujan lagi ya. Lama enggak hujan ya. Insya Allah nanti hujan. Kapan? Rahasia Allah. Nah, kita mengembalikannya kepada Allah. Qalu inna lillah, ini darimu ya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami berserah diri kepadamu ya Allah. Maka apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapat salawat dan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang yang mendapat hidayah Allah. Tanda orang dapat hidayah Allah, tanda orang dapat rahmat Allah, tanda orang dapat salawatnya Allah, bila dia memandang segala sesuatu terbit datangnya dari Allah. Lalu dia bersabar menerimanya, berbaik sangka kepada Allah, reda dan ikhlas, disalawati Allah. Reda dan ikhlas tidak akan dapatkan dalam cobaan kalau tidak memandang hakikat semuanya yang menguji adalah Allah. Nah, kepada Allah satu syaratnya. Kalau mau berhasil, mau senang, mau bahagia, mau nyaman, mau sukses, apapun yang Allah datangkan kepada kita, maka satu syaratnya husnuzan billah, baik sangka kepada Allah. Jangan buruk sangka. Apapun yang datang dari Allah kepada kita berupa cobaan yang berat sekalipun, ujian yang berat sekalipun, penderitaan yang berat sekalipun, yang mungkin akal, pikiran nggak nyambung lagi menyandangnya, berat untuk memikulnya, kita serahkan kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Sebab Allah menyatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku selalu menurut prasangka hambaku, dan tidak meleset apa yang disangkakan hamba kepadaku. Kalau hambaku menyangka baik akan sesuatu yang terjadi kepadanya, dia berbaik sangka kepadaku, maka baik hasilnya. Tapi kalau dia berburuk sangka kepadaku, maka buruk hasilnya. Maka itu para jamaah Majlis Taklim At-Tawabin, mari kita bersama-sama dengan pancaran nur Allah yang sudah Allah berikan di hati kita tentang tauhidul af'al, bahwa tidak ada yang berbuat di alam ini melainkan dari Allah datangnya. Maka hendaklah kita ketika dapat cobaan dan ujian tadi, kita sudah mengembalikan kepada Allah, dan berbaik sangkalah kita kepada Allah bahwa setiap ujian Allah tidak akan menyakiti, Allah tidak akan menzalimi. Pasti ada rencana Allah, pasti ada rahasia Allah yang lebih baik yang tidak kita ketahui. Setiap sesuatu ada proses. Untuk mendapatkan gula tebu itu harus diperas. Untuk mendapatkan minyak yang kelapa yang indah itu, kelapanya harus dipotong-potong, digurinda, kemudian diparut, kemudian diperas, kemudian digodok, baru mendapatkan minyak yang indah. Semuanya ada proses dari Allah. Nah, kalau Allah ingin mendatangkan kebaikan kepada kita, iza habballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah ingin mendatangkan, mencintai seorang hamba, maka didatangkanlah cobaan, ujian. Itu proses dari Allah. Baik sangka. Sekali lagi, baik sangka atau husnuzan. Dapat garing, oh insya Allah aku yakin dosaku banyak, Allah ingin melebur dosa. Kata Nabi, ada kalanya satu dosa yang nggak dapat dihapus dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, tapi dengan didatangkan cobaan ujian yang macam-macam, kafaratul lidzunub, pembersih dosa, berbaik sangka. Bahkan ada kalanya seseorang yang akan diangkat derajat oleh Allah menjadi walinya Allah, yang dia tidak dapat mencapai makam wilayah kewalian ini dengan sholatnya, dengan puasanya, walaupun bagaimana banyaknya,
maka dengan Allah datangkan cobaan, Allah uji dia dengan cobaan yang memang tidak nyaman, cobaan tidak enak, membuat hatinya tidak nyaman, resah, gelisah, tapi dia bersabar dan nyepinanduni dari Allah datangnya, dia baik sangka kepada Allah, itu akan meninggikan derajatnya, diangkat jadi wali-waliullah. Jadi tetap berbaik sangka dalam segala keadaan. Para wali itu Bu, para jamaah, bapak-bapak sekalian, kalau mereka dapat cobaan, dapat ujian, mereka sujud syukur. Kenapa? Berarti mereka masih disayangi Allah. Bahkan ketika tidak dapat cobaan, ketika tidak dapat ujian, enak-enak terus, nyaman-nyaman, takut mereka, jangan-jangan ini istidrat dari Allah. Allahu Akbar. Inilah kalau sudah orang mendapat nur Allah, orang dipilih oleh Allah, menyikapi sesuatu masalah dalam kehidupan di bumi ini, bahwa itu cuma sebentar saja, bukan tujuan, maka dia mengembalikan hakikatnya ujian dari Allah. Bukankah Allah nyatakan dalam Al-Quran, surah Al-Muluk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah datangkan kematian, Allah datangkan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji ayyukum, siapa di antara kamu ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Siapa yang terbaik amalnya? Yang mengembalikan semua kullum min indillah, datangnya dari Allah, mengembalikan amal dirinya, amal yang lain, bukan amalnya lagi, amalun billah, amalan datangnya dari Allah, bukan amalnya lagi. Ketika kita salat, jangan lagi merasa kita yang salat, jahirnya si A si B yang salat, tapi yang menggerakkannya siapa? Allah. Maka dia pandang ini afalnya Allah, gawiannya Allah, lakunya Allah, perbuatannya Allah. Makanya ayyukum ahsanu amala, amal yang terbaik, bukan amal kita, amalun billah, amalan dengan Allah. Ketika berzikir la ilaha illallah, bagus zikir ini, tapi yang terbaik ketika dia mempanakan dirinya, tidak merasa dia yang berzikir, yang menggerakkannya berzikir Allah, nampak laku afalnya Allah, la ilaha illallah ahsanu amala. Ketika kita berjalan, merasa hilang rasa kita yang jalan, ini gerak laku afalnya Allah, kita pandang pada batin ini, ahsanu amala. Dapat sakit, dapat cobaan, ujian dari Allah, ahsanu amala. Allahu Akbar. Surga sebelum surga, kalau kita paham ini, maka berbaik sangkalah kita kepada Allah. Dan ini tidak akan didapatkan kecuali bagi orang yang sudah mendapat hidayah dari Allah, mendapat rahmat Allah. Inilah orang-orang yang senantiasa disalawati oleh Allah. Para santri, kalian sabar di pondok, ikhlas menerima cobaan, ujian, makan antri, mandi antri, dan bermacam-macam. Kembalikan, aku diseleksi oleh Allah. Kalian disalawati Allah. Orang-orang pilihan itu pasti digodok, disaring. Ibu-ibu kalau dipilih Allah digodok, disaring. Bapak-bapak dipilih Allah digodok, disaring. Tapi baik sangka ini Allah yang menyaring aku. Kada pacang Allah menyakiti, kada pacang Allah menzalimi. Nang kayak kuitan lawan anak menyariki, bahkan mengibit, itu kada pacang menyakiti, kada, pasti mengingatkan sesuatu agar lebih baik. Baru di af'al. Kita naik lagi kepada asma. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang indah. Ketika dia dapat cobaan, ujian, dia mengadunya kepada Allah, memanggil-manggil asma-asma Allah yang indah-indah. Alat wasilahnya untuk dekat dengan Allah dengan menyebut asma-asmanya.
Dalam Quran disebutkan Allah punya nama 99. Dalam hadis disebutkan innallaha ta'ala tis'ata wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya nama 99 nama, siapa yang menghafalnya ahli surga. Ya, para santri sudah hafal belum? Asma Allah 99. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi Salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul al-qabidul Sami'ul basir Al-latiful Al-ghafurus syakur Hasibul jalil. Nah, itu dihafali sayang, di pondok dibaca ini. Bunda-bunda semua jadi amalan. Kada hafal dibacai. Sehari sebuting aja menghafal. Kalau sebanyak-banyak, esok tambah Allah, esoknya Ar-Rahman, esoknya Ar-Rahim. Mbah dibaca, paham maknanya. Apa makna Allah, apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahim. Insya Allah nanti dalam kajian kita akan, sambil kita kaji Al-Hikam, kita akan kaji setiap pengajian satu nama Allah. Kita akan jabarkan apa makna Allah, apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahim, apa makna Al-Malik, apa makna Al-Quddus. Kita makrifat kepada Allah dengan Asmaul Husna. Siapa yang makrifat kepada Asmaul Husna, menghafalnya, mengamalkannya, menghayatinya, meresapkannya, menjiwainya, maka doa-doanya dikabulkan Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Dan di Asmaul Husna itu ada Ismul A'zam. Apa Ismul A'zam? Nama yang agung. Ada di antara asma-asma Allah itu nama-nama yang agung, yang kalau kita menyebut Ismul A'zam itu Allah malu kada mengabulkan. Apa Ismul A'zam itu? Ismul A'zam, nama yang agung. Ya, semuanya agung, tapi ada nama-nama yang agung yang kalau kita